حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم الجنائز. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sampai mana kah? Ma yu'khadhu minal hadis. Tayyib, ma yu'khadhu minal hadis. Qala Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullah, al-ula tahrimul mururi baina yadail musalli. Diharamkannya kita lewat di hadapan orang yang sholat. Di hadapan dia dalam artian apa? Jarak sutrah. Kalau lebih jauh dari jarak sutrah maka ini boleh, tidak masalah. Sama saja orang tadi punya sutrah ataukah tidak. Kalau lebih pendek dari jarak sutrah, yaitu dekat sekali berarti dengan orang yang sholat, maka orang ini dosa dan akan memutus sholat orang tadi. Sama saja orangnya punya sutrah ataukah tidak. Kalau kita melewati dengan jarak yang sangat dekat, jarak sutrah, maka apa? Sholatnya akan putus. Sama saja apakah putusnya itu qata'un nuqsan, yaitu pahalanya berkurang, ataukah qata'ul ibtal, yaitu betul-betul membatalkan sholat dia. Al-muhim, sholatnya itu mengalami keterputusan. Idza lam yakun lahu sutrah, kalau dia tidak memiliki sutrah. Awil murur bainahu wa bainaha idza kana lahu sutrah. Atau yang terlarang adalah lewat di antara orang ini dengan sutrah kalau dia punya sutrah. Al-muhim, yang betul adalah seperti yang kita jelaskan tadi. Kenapa? Karena dalil-dalilnya adalah umum. Sutrah itu bukan syarat seseorang boleh lewat di hadapan orang yang tadi. Karena apa? Dalilnya umum. Sama saja orang tadi punya sutrah atau tidak, kalau kita lewat di hadapan orang yang sholat tadi terlalu dekat, yaitu dalam jarak sutrah, maka maka kita berdosa. Adapun kalau orangnya sudah punya sutrah tapi ada orang yang memaksa untuk masuk tanpa mampu dihalangi, maka sholatnya tetap sempurna karena dia tidak ada niat untuk apa? Membiarkan orang tadi, orang atau benda yang lain. As-saniyah wujubul ibti'ad anil mururi baina yadayh. Wajib menjauh dari sikap yaitu lewat di hadapan orang yang sholat. Lihadzal wa'idis syadid, karena ancaman yang keras ini. Baik. Kalaupun tidak ada ancaman, kalau Rasulullah melarang harusnya apa? Kita tinggalkan. Tapi banyak orang walaupun diancam pun dia tidak peduli. Ini menunjukkan apa? Lemahnya keilmuan sebagian saudara-saudara kita kaum muslimin. Yang ketiga, annal aula lil musalli alla yusalliya fi turuqin nas. Yang lebih utama untuk orang yang sholat adalah dia jangan sholat di tempat jalannya orang-orang. Ya, ini adalah apa? Memang jangan kita mendekat kepada kemuskilan. Sudah tahu ini orang-orang, tempat orang berlalu lalang, jangan kita sengaja sholat di situ, menyusahkan orang lain berarti. Tayyib. Fa innal wa fil amkinatil lati la budda lahum minal mururi biha. Dan di tempat-tempat yang memang mereka itu harus untuk lewat, maka tidak layak juga kita kita sholat di depan suatu kedai, padahal banyak orang lalu lalang di depan kedai situ. Cari tempat yang lebih baik. Tayyib, li alla yu'arridha sholatahu lin naqs, agar jangan menyodorkan sholat dia kepada kekurangan karena diputus oleh orang-orang secara umum. Atau boleh jadi apa? Sampai bahkan sholatnya itu batal pahalanya. Bukan batal sholat tapi batal pahalanya karena yang melewati adalah wanita yang sudah balik dan semacam itu. Wa yu'arridha al-marrata lil ism, dan agar dia itu tidak menyodorkan orang yang lewat kepada dosa, kasihan mereka nanti. Tayyib. Yang keempat, syakka ar-rawi fil arba'in. Sang rawi merasa ragu tentang masalah 40 waktu itu. Hal yuradu biha al-yaum awis syahr awil am. Apakah yang diinginkan itu hari ataukah bulan ataukah tahun? Walakin laisal muradu bihadzal adad al-madhkur al-hasr. Tetapi bukanlah yang diinginkan dengan bilangan 40 tadi sebagai pembatasan. Wa innamal muradu al-mubalaghatu fin nahi. Hanyalah yang dimaksudkan adalah yaitu bersungguh-sungguh, atau kalau bahasa kita sih berlebihan ya, tapi maksudnya adalah bersungguh-sungguh di dalam melarang. Tapi tidak mungkin sungguh-sungguhnya itu main-main 40 padahal yang dimaksudkan 30, tidak mungkin. Sebagaimana dijelaskan Syekhul Islam dalam Majmu'ul Fatawa. Kalau Rasulullah mubalaghah, pasti betul-betul kalimatnya adalah hak, tidak mungkin melampaui
berita yang sebenarnya. Maka Rasulullah bilang 40, maka pasti 40. Cuma kita tidak tahu 40 apa yang Rasulullah rahasiakan di situ, karena Allah Ta'ala tidak memberikan wahyu secara pasti kepada Rasulullah. Ada hikmahnya di balik itu, yaitu agar orang betul-betul berhati-hati. Faqad kanatil Arab tujra dzalika majral masal fi kalamiha. Orang-orang Arab, kalimat semacam itu memang sudah berlangsung, sudah dilakukan untuk apa? Sudah biasa dilakukan untuk suatu permisalan, suatu ungkapan. Inda iradatit taksir, untuk menginginkan sesuatu yang banyak. Kaqaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, in tastaghfir lahum sab'ina marrah fala yaghfirallahu lahum. Seperti firman Allah Ta'ala, kalaupun engkau memohonkan ampun untuk munafikun itu 70 kali, tidak akan Allah mengampuni mereka. Apakah kita katakan seperti kalam Syekhul Islam 70 pasti 70? Bukan, ini Rasulullah, Allah Ta'ala tidak mengatakan apa pasti 70. Beda dengan hadis tadi. Hadis tadi Rasulullah menggambarkan semacam itu. Tapi kalaupun sampai sebanyak 70, maka apa? Maka tetap Allah Ta'ala tidak akan mengampuni. Sementara di dalam hadis tadi, memang Rasulullah sendiri memang tidak membatasi. Kalaupun dia mampu bersabar selama 40 masa menunggu, maka itu lebih baik. Bukanlah itu juga sebagai pembatasan. Tetapi apa? Menunjukkan memang besarnya dosa. Tapi apa? 40 itu pasti. Dan juga dalam ayat tadi berarti 70 juga pasti. Tapi bukan berarti kalau lebih dari 70 berarti apa? Akan diampuni, bukan demikian. Walihada warada fi sahih Ibnu Hibban wa Sunan Ibnu Majah min hadisi Abi Hurairah lakana an yaqifa mi'ata am khairan minal khutwah allati khataha. Niscaya dia berdiri selama 100 tahun itu lebih baik daripada satu langkah yang dia langkahkan di hadapan orang yang sholat itu. Tetapi disebutkan di dalam Zawaid, disebutkan oleh Al-Haisami, di dalam sanadnya ada pembicaraan. Karena Amu Ubaidillah bin Abdurrahman, yaitu namanya adalah Ubaidullah bin Abdullah, Imam Ahmad mengatakan ahaditsuhu manakir. Hanya saja Ibnu Hibban mengkhususkan kelemahan hadis-hadisnya itu dengan hadis yang diriwayatkan oleh anaknya. Baik. Kalaupun dia selamat dari masalah nakarah, kemungkaran, tetapi apa? Tetap dua-duanya adalah majhul, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ahmad bin Hambal. Dia tidak dikenal, ayahnya juga tidak dikenal. Maka kalaupun selamat dari kemungkaran, istilahnya manakir, tapi apa? Dia sendiri majhul, ayahnya juga majhul. Makanya Imam Syafi'i sendiri mengatakan la na'rifuh, kami nggak kenal siapa dia. Ibnul Qattan Al-Fasi mengatakan majhulul hal. Berarti apa? Kesimpulannya hadisnya dhaif. Sama saja tingkat mungkar atau sekedar majhul. Baik, ilahuna subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Dan ya kisah arba'in itu tamyiznya mahdzuf atau dia bukan ditakdirkan apa-apa? Mubham masalahnya. Makanya para ulama disebutkan Ibnu Hajar ulama khilaf, karena memang Rasulullah sendiri tidak menyebutkan. Yang mengatakan adalah Abu Nadir itu mengatakan la adri. Wallahu a'lam. Istilahnya ya 40 waktu, 40 masa, enggak tahu berapa.